harapannya adalah menjadi rezeki yang berkah. Memang itu sebagai sorotan untuk mahasiswa lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YN Salatiga menyapa. Kali ini saya akan ngobrol bersama wisudawan terbaik yang mempunyai segudang prestasi. Di sisi lain dia juga menjadi duta YN Salatiga, di mana duta YN Salatiga menjadi ikon yang penting bagi YN Salatiga. Ingin tahu seperti apa obrolan saya pada kesempatan kali ini? Tetap ikuti saya, Zidni Ilman Al-Fikri, di YN Salatiga menyapa. Assalamualaikum, Mega. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Oke, semoga tetap diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Sahabat YN Salatiga menyapa. Kali ini saya sudah bertemu dengan sahabat YN yang luar biasa dan mempunyai banyak prestasi. Siapa lagi kalau bukan ada Mbak Ike Dwi Astuti, yang luar biasanya adalah dia menjadi salah satu duta, dan banyak lagi kegiatan yang nanti pasti sahabat YN Salatiga akan penasaran, juga bisa mengambil hikmahnya. Sebelumnya kita akan kenalan dulu, biar lebih dekat. Mungkin bisa disampaikan Mbak, Ya. Kapan sih tanggal lahir dan asal Mbak Ike sendiri? Oke, perkenalkan, nama saya Ike Dwi Astuti. Saya berasal dari Nguor, Duyungan, Sidoarjo, Sragen. Kemudian tempat tanggal lahir, saya lahir di Sragen, 1 September 1999. Kalau keluarga, misalkan keluarga. Mbak Ike punya kakak atau mungkin adik? Oke, saya punya kakak, yaitu kakak laki-laki, yaitu selisihnya 6 tahun. Beliau kelahiran 1993, yang memang saat ini alhamdulillah udah bekerja dan sudah punya anak 1. Kalau orang tua? Gitu. Oh, oke. Kalau orang Berarti? tua, yaitu saya berasal dari keluarga yang sederhana. Alhamdulillah, saya berasal dari keluarga seorang petani yang insya Allah dari jerih payah kedua orang tua itu harapannya adalah menjadi rezeki yang berkah. Oke, tentunya Gitu. akan menjadi manfaat dan Amin. barokah. Ya, amin. Sahabat YN Salatiga, ada lagi pertanyaan yang luar biasa. Oke. Kenapa sih Mbak Ike sampai ke Salatiga atau memilih YN Salatiga untuk menuntut ilmu? Oke, saya sampai ke Salatiga karena memang itu rezeki yang diberikan oleh Allah. Luar biasa. Oke, karena memang itu merupakan sebuah saran dari orang tua, yang pertama. Yang kedua, memang Salatiga itu merupakan nuansa yang sejuk, nuansa yang masih alami, karena berbeda dengan Sragen. Sragen itu termasuk udah daerah yang lumayan panas. Di YN Salatiga, perbankan syariah juga memiliki akreditasi A, jurusannya sudah insya Artinya Allah mempunyai bisa untuk, iya, akreditasi betul sekali. yang cukup mampan, Iya, gitu kan? apalagi Gitu. akreditasinya A. Nah, kemudian untuk fakultas sendiri memang itu memiliki udah terakreditasi B, Bapak. Nah, sehingga itu menjadi sebuah landasan atau alasan orang tua untuk menyarankan ke YN Salatiga dulu. Gitu. Artinya dari orang tua Iya, yang memang. menentukan dan mengarahkan. Iya, karena orang tua itu merupakan motivasi terbesar saya, sehingga luar biasa. apa yang disarankan orang tua itu tetap saya ikutin gitu, saya usaha gitu. Nah, tentunya selain Ya. kuliah, Mbak Ike punya kegiatan banyak. Oke. Kemudian pastinya juga ada kegiatan yang bersinggungan atau nantinya akan mendapatkan sebuah prestasi. Boleh diceritakan kegiatan apa saja sih sebenarnya yang diikuti Mbak Ike selama kuliah ini? Oke, kegiatan yang saya ikuti mulai dari tempat tinggal. Saya tinggal di Ma'had Al-Jami'ah YN Salatiga. Berarti Bapak. termasuk mahasiswa alumni Ma'had Iya, Al-Jami'ah betul YN sekali. Salatiga. Luar biasa, nanti buat adik-adik atau Iya. mungkin dari sahabat YN Salatiga yang ada di Ma'had, jangan lupa ada salah satu alumni dari Ma'had yang luar biasa. Alhamdulillah. Bisa dilanjutkan yang tadi prestasi apa aja atau kegiatannya? Iya, benar. Prestasi yang saya peroleh mulai dari tingkat kampus. Nah, itu merupakan awal buat gimana sih mengikuti sebuah event gitu. Nah, gimana sih caranya kita itu berkiprah
caranya kita itu menyampaikan pendapat tentunya di bidang debat, dan yang kedua itu di bidang karya tulis. Nah, kemudian yang ketiga itu sempat mengikuti di bidang pengabdian. Nah, jadi pengabdian itu semacam cara mengajar gitu. Ya, mengajar di masyarakat. Iya, betul sekali. Nah, jadi untuk debat itu yang pertama tadi mulai dari tingkat kampus, tingkat regional, kemudian bahkan tingkat nasional. Alhamdulillah itu sempat dicoba juga, dan alhamdulillah buat juara 1, juara 2, juara 3, dan harapan itu pernah gitu. Luar biasa. Jadi setiap tahap-tahap juara itu memang semuanya itu butuh kayak harus sabar nih, harus perjuangan. Iya. Harus gagal itu udah kayak temen gitu. Gagal itu sudah sebagai kayak makanan ya kan, betul bukan sekali. lagi udah kenyang. Kita terus down atau terus drop, tapi bener. kita harus tetap semangat mencoba sampai bisa meraih ke titik yang tertinggi. Dan pastinya itu sudah ada kegiatan atau mungkin ekstra atau intra di kampus yang diikuti. Apa saja intra yang mungkin diikuti Mbak Ika selama kuliah? Untuk kegiatan intra yang diikuti itu yang pertama mulai dari semester 1 saya mengikuti KSI Bapak, kelompok studi ekonomi Islam. Kelompok studi ekonomi Islam. Iya, karena memang kan fakultasnya perbankan di FEB, yang jadi masih nyambung dengan ekonomi gitu kan. Dengan ekonomi. Kemudian yang kedua itu waktu semester 3 itu kayaknya pengen berlatih ke public speaking, kemudian cara buat berita seperti apa, cara karya tulis itu seperti untuk menulis jurnalistik dan lain sebagainya. Nah, itu mengikuti LPM Dinamika, lembaga pers mahasiswa Yayan Salatiga. Itu coba kayak menggali beberapa ilmu yang memang itu banyak sekali karena beberapa fokus di situ. Kemudian setelah itu saya ikut ini PMI. Nah, itu adalah sebuah ekstra dari kampus. Ya, itu belajar tentang sedikit organisasi politik, dan berorganisasi seperti politik di lingkungan kampus itu seperti apa. Kemudian itu sedikit, setelah itu mengetahui. Kemudian setelah itu saya ikut senat mahasiswa. Senat mahasiswa itu kalau boleh dikatakan kayak DPR-nya dari mahasiswa ya, karena SEMA itu sebagai pemerintahannya. Yang DEMA itu yang membuat peraturannya. Betul. Ya, itu belajar buat cara gimana sih seorang pembuat peraturan dan itu bisa diterapkan oleh mahasiswa gitu. Nah, kemudian setelah itu ada juga komunitas Bapak. Jadi di IAIN Salatiga itu selain intra ekstra itu juga memiliki komunitas. Ya, komunitas yang saya ikuti itu yang pertama itu adalah Sukma Al-Khawarizmi. Nah, itu jadi di bidang penelitian gitu. Nah, kita belajar bersama cara menulis jurnal, kemudian publish hingga saat itu karena memang belum di ACC sebagai UKM sehingga notabene masih komunitas gitu. Itu luar biasa sekali, kegiatannya sangat padat. Belum lagi dari semester awal ikut di Mahat Al-Jamiah. Mahat Al-Jamiah itu salah satu pondok yang memang berada di lingkungan kampus, dan kegiatannya pun luar biasa. Nah, pastinya ada pengalaman-pengalaman yang unik atau sampai saat ini tidak terlupakan. Bisa diceritakan pengalaman apa saja yang didapat oleh Mbak Ika selama kuliah di IAIN Salatiga? Ya, pengalaman unik itu lebih ke saat pelaksanaan lomba, Pak. Karena, gitu? Iya. Lomba apa mungkin bisa disampaikan? Waktu itu lomba debat yang itu ke Makassar. Saya kira karena saya jarang keluar gitu, kurang mengetahui beberapa daerah. Saya kira Makassar itu hanya berbeda di daerah atau apa. Ternyata Makassar itu setelah daftar, kemudian kirim karya tulis ke tahap debat gitu. Nah, waktu ke tahap debat harus ke Universitas Makassar waktu itu. Nah, waktu ke sana, setelah salah satu dosen itu menanyakan gimana untuk dananya, tindak apakah lanjut udah siap, dan sebagainya. Waktu itu memang dana karena kita satu tim 3 orang waktu itu. Nah, gimana Dok? Kalau semisal 2 juta per orang udah siap belum? Saya sempat kaget, kok memerlukan dana yang besar sekali. Ternyata Makassar itu nggak jauh, harus naik pesawat dan sebagainya. Waktu itu mengajukan dana, tentunya mencoba buat ke IAIN, tapi awalnya ke fakultas dulu Pak. Nah, waktu itu bingung juga antara jadi apa enggak. Sempat juga dibercandain sama dosen.
alah teko mangkat, yang penting nekat gitu. Berarti sampai di sana pun Iya. akhirnya mendapatkan sebuah prestasi dan pengalaman. Nah, waktu itu uniknya nggak dapat prestasi, Pak. Jadi itu udah ngeluarin biaya banyak tergolongnya, dapatnya harapan. Nah, di situ kayak oke lah dapat harapan, tapi harapan di dalam itu kayak ya Allah ada downnya juga. Gitu. Cuman di masa-masa kayak itu tuh kayak kita itu berusaha buat gimana sih? Artinya tetap jadi semangat, lebih terbaik tetap ya. semangat lagi, tetap Ngembaliin memicu lagi. kepercayaan fakultas Betul. apalagi IAIN Salatiga itu Untuk tetap merupakan hal berjuang yang- lagi. Iya benar sekali harus berjuang lagi. Kemudian baru itu dapat juara nasional pertama, itu juara kedua di Jember. Oh. Nah itu mulai berangkat lagi. Alhamdulillah fakultas itu ini Sudah masih mempercayakan. mempercayai. Iya. Alhamdulillah fakultas mempercayai, kemudian dibiayai ke Jember. Nah waktu itu di bidang debat juga, alhamdulillah dapat juara 2 nasional dan itu mulai, oh kayaknya alhamdulillah nih. kayak Luar bisa. biasa, jadi Iya. perjuangan yang nggak tahu Makassar dan nggak pernah naik pesawat, mungkin kan baru pertama kali itu naik pesawat kan. Dan itu didanai kampus. Masya Dan Allah alhamdulillah meskipun hanya mendapatkan harapan, Ya. di lain kesempatan dengan perjuangan yang cukup luar biasa dan bertambah semangat akhirnya bisa mendapatkan juara 2. sekali. Ya, alhamdulillah. Nah, tentunya sahabat IAIN Salatiga itu bertanya-tanya, apa sih selempang yang dipakai oleh Mbak Ike ini? Kenapa Oke. dia memakai itu? Dan apa saja yang dilalui ketika memperoleh selempang itu? Karena ini tidak semua mahasiswa, yang saya tahu juga ini mahasiswa-mahasiswa yang sudah dipilih, dan kalau nggak salah itu seleksinya cukup panjang ya. Iya, benar sekali Bapak. Oke, bisa diceritakan itu Mbak, Oke, selempang bisa. dari mana dan apa sih untung atau mungkin positifnya dari duta ini? Oke, jadi selempang yang saya pakai ini adalah selempang yang didapat ketika kita itu terpilih menjadi duta mahasiswa, gitu Bapak. Jadi IAIN Salatiga itu merekrut atau memilih mahasiswa-mahasiswa yang memang itu Dari masing-masing fakultas. Iya, benar sekali. Jadi IAIN Salatiga itu dipilih mana yang terbaik gitu. Terbaik dari yang terbaik tentunya. Luar Nah, ini biasa. pada tahun 2019 hingga saat ini insya Allah tahun 2021 karena memang periodenya itu setiap 2 2 tahun tahun. sekali. Iya, betul sekali. Kemudian untuk proses atau jalan seleksi gitu, itu memang benar-benar panjang karena mulai dari administrasi, yang itu dari IPK, kemudian ada prestasi apa, ya. Luar biasa. Berarti Iya, itu benar sudah sekali. seleksi dari fakultas. Iya, benar. Sudah menentukan IPK-nya, kemudian kegiatan atau pernah menjuarai lomba gitu Iya, kan. iya. Terus apalagi yang menjadi persyaratan gitu. Oke, setelah administrasi selesai, kemudian itu wawancara. Nah, gimana pembawaannya? Ada tes juga tentang bahasa Inggris, bahasa Arab. luar Yang itu biasa. memang kalau dari perbankan sangat dasar sekali yang dipelajari Iya, sebenarnya. iya, iya, iya. Cuman waktu itu ya harus bisa gitu, harus coba gitu. Dan alhamdulillah terpilih menjadi salah satu dari 20 mahasiswa IAIN Salatiga menjadi duta mahasiswa 2019. Luar biasa, dari 15.000 sekian Ya. mahasiswa IAIN Salatiga dipilih 20 orang dan termasuk adalah Mbak Ike. Alhamdulillah. Dan ini momen langka ya, mungkin ada kesan ketika menjadi duta Ya. dan menjadi sebagai ikonnya kampus. Oke, kesannya itu adalah untuk berprestasi dan bermanfaat tentunya Bapak. Selagi kita berprestasi atau mengejar IPK yang tinggi, itu nggak apa-apa. Cuman nilai bermanfaat terhadap masyarakat sekitar, terhadap teman, itu jangan lupa juga. Karena untuk nilai yang baik pun itu belum cukup gitu. Yang Berarti penting ada IPK tinggi tapi tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat Iya, bagi rasanya masyarakat. hambar itu. Apalagi ini bermanfaatnya bukan hanya kepada masyarakat tapi kepada kampus. Alhamdulillah. Tugas-tugas yang diemban atau yang dibawa oleh duta ini apa saja sebenarnya? Oke, jadi tugasnya itu adalah menjadi contoh, itu yang utama Bapak. Karena memang itu sebagai sorotan untuk mahasiswa lain. Itu kan menjaga alma mater juga IAIN Salatiga, itu digunakan untuk sebagai parameter. Nah, jadi duta IAIN Salatiga itu berusaha untuk menjadi diri yang lebih baik gitu. Sehingga bisa dicontoh dan bisa memberikan manfaat terhadap teman-teman yang lain. Luar biasa. Jadi dari sosok duta ini
tentunya mahasiswa bisa terinspirasi dan termotivasi untuk meraih IPK tertinggi, namun supaya bisa bermanfaat dengan masyarakat. Nah, ada 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama itu harapan dari Mbak Ike kepada YIN Salatiga, khususnya untuk para adik-adik YIN Salatiga. Harapan yang saya pendam sejak awal masuk kuliah, yaitu suatu saat saya ingin wisuda bersama orang tua, gitu. Saya ingin wisuda karena orang tua itu adalah motivasi terbesar saya, di mana setiap tetes keringat orang tua itu tidak ada bandingannya dengan setetes air mata kita. Nah, itu merupakan sebuah motivasi besar saya. Suatu saat saya pengen wisuda itu ada orang tua hadir gitu. Yang mendampingi tentunya. Ya nanti ngalir aja, semoga itu suatu saat kecapai. Dan kemudian yang selanjutnya yang ingin saya harapkan di S1 atau sarjana ini yaitu menjadi sebuah lulusan terbaik. Karena memang dari dulu saya dengar mahasiswa terbaik itu punya kuota buat lanjut S2 melalui beasiswa. Dan itu merupakan sebuah fondasi untuk saya bisa untuk melanjutkan di bidang pendidikan gitu. Ya, jadi itu sebuah harapan dan kemudian dari ilmu yang saya dapat dan nilai yang saya dapat semoga itu bisa diaplikasikan, diterapkan di kampus maupun di masyarakat sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, satu pertanyaan lagi. Bisa nggak sih sampaikan pesan secara khusus kepada mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini dan khusus umumnya kepada seluruh mahasiswa YIN Salatiga? Pesan saya yaitu tetap semangat karena memang untuk menjadi mahasiswa berprestasi pun itu tetap ada sebuah tantangan, ada naik turunnya. Nah, dari nilai yang didapat, jangan cuman kita berfokus kepada teori atau kegiatan pelajaran di kelas. Nah, kita perlu mengeksplor, kita perlu menggali pengalaman, baik itu di kampus melalui organisasi, kemudian di beberapa event. Nah, itu memang sangat penting karena kita bisa bertemu dengan banyak orang, kita bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan dengan ternyata dari UGM itu kayak gini nih. Kalau dari kampus-kampus luar seperti ini, kita harus seperti apa? Mengupgrade kemampuan. Nah, itu bisa diterapkan di kampus gitu. Jadi untuk mahasiswa tetap semangat, nilai oke, kemudian pengalaman juga oke gitu. Intinya bahwa pesan yang disampaikan oleh Mbak Ike ini, kuliah tetap berjalan, IPK tetap harus diraih setinggi mungkin, namun jangan lupa untuk kita bisa melakukan dan mengimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Tentunya bermanfaat bukan hanya diri kita sendiri, namun untuk masyarakat. Ketika kita selesai kuliah, kita tidak lagi canggung kepada masyarakat, namun kita sudah terbiasa membaur dan bersama dengan masyarakat. Betul sekali. Terima kasih Mbak Ike untuk waktunya yang sangat singkat ini, dan sahabat YIN Salatiga, tentunya obrolan yang singkat ini semoga bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk seluruh mahasiswa YIN Salatiga dimanapun berada. Tetap jaga kesehatan dan tetap terapkan prokes selama pandemi ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.